Hai semuanya, perkenalkan saya Firly Kasahlia dari kelas 2P Manajemen dengan NPM 1210202126 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya di sini ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Inovatif. Yuk langsung saja kita simak videonya. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dan pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. 2. Aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. 3. Aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. 1. Buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. 2. Build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. 3. Borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. 4. Bonds atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. 5. Bin atau mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM. Modal konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini, muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Yang pertama, strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajemen lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. 2. Administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. 3. Employee champion, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. 4. Change agent, Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu,
membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. 3. Strategis level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik? Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan terakhir yang ketiga, property skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and komen ya teman-teman.